Salam damai pakai sejahtera, saudara sekalian. Puji kerudung, Tuhan, pakai kembali peci, jumpa lagi dengan saya di masuk channel gereja ini. Pagi hari saudara-saudara dan ini saya diberkati. ucapkan Itu selamat hari gereja itu Minggu adalah buat tempat teman-teman semua yang dalam beribadah. pernikahan Kiranya Tuhan saya. Yesus terus Hari menolong, kedua, memberkati kita semua. itu pernikahan saya di gedung. Video ini adalah Luar kesaksian biasa, seorang bapak tamu yang undangannya dulunya tidak pernah mengenal banyak Yesus sekali. Kristus, tidak pernah Keluarga mengenal saya kagum ya, kekristenan. kok Namun bisa pada menikah akhirnya Tuhan membawa semewah itu. dia mengalami satu Tapi orang tua penyakit saya dan ya akhirnya memang ia masih sembuh karena berjumpa dengan muslim. Tuhan dalam mimpi. Saudara-saudara saya Ini masih. kesaksian yang sangat luar biasa dan sudah Nah, suatu memberkati kali banyak orang, dan tahun saat 2007, itu jadi pun saya menikah itu ia tahun penasaran 2004. untuk belajar tentang Tahun kekristenan. 2007 Siapakah ya, Tuhan orang saya sudah Kristen punya itu? anak Kenapa masih dia bisa kecil, sembuh ya kurang dan lebih umur berjumpa satu dengan tahun Tuhan? waktu itu, Akhirnya ia ya memilih, satu dulunya dia satu sekolah di tahun, negeri, akhirnya dan orang memilih tua untuk saya pindah ke dikambing sekolah waktu itu. Kristen. Karena ia ingin belajar Tiba-tiba saya agama dapat Kristen. kabar Siapakah dari Tuhan adik orang saya Kristen itu? ditelepon Ini sangat luar bahwa biasa teman-teman. ibu Ikutin video saya, ini mama sampai saya itu selesai. sudah sakit keras. Biarlah kita diberkati dan Dan saudara-saudara dikuatkan ada bahwa harapan, Tuhan Yesus keluarga adalah semua Tuhan dan sudah Juru kumpul. Selamat bagi kita Dan di semua. rumah sakit itu saya melihat gambar, itu Tuhannya orang Kristen. Ya, saya melihat ada gambar Tuhannya orang Kristen. Sehingga membuat ya saya bertanya-tanya nih. Saya berpikir, hati saya bertanya-tanya. Itu kan manusia. Kenapa orang Kristen sembah sebagai Tuhan? Dan di rumah sakit itu di meja ada Alkitab kecil. Ya, Alkitab kecil itu Perjanjian Baru. Di situ ada Mazmur, ya ada Amsal, lalu ada Matius sampai Wahyu. Saya coba baca-baca. Saya baca-baca, ya saya pikir, saya renungkan, ternyata orang Kristen mengajarkan sesuatu yang baik. Tiba-tiba ya saya pada saat tidur ya, tidur itu ya maghrib gitu ya, saya tidur gitu ya. Saya tinggal di suatu desa, ya desa kecil begitu, belum ada listrik waktu itu ya. Pakai lampu teplok gitu ya. Lampu teplok seperti itu. Lalu saya tidur di ranjang yang ada kelambunya. Dan itu kelambunya kelihatan, di luar juga kelihatan masih. Ya tiba-tiba kakek saya yang sudah dikubur itu ya masih hidup gitu ya. Dia menjumpai saya seolah masih hidup. Dan saya langsung ketemu kakek saya itu, ya kelihatannya masih hidup, saya takut. Lalu saya pingsan, nggak sadarkan diri. Dan setelah itu saya sakit. Saya sakit, nggak mau makan, ya minum kadang dipaksa begitu. Nah, sakit dibawa ke rumah sakit, ke mantri suntik, ya, ke dokter, ya, bahkan ke dukun, itu nggak sembuh-sembuh. Sehingga waktu itu saya ingat ya, saya kurus banget, tinggal kulit sama tulang, ya kurus gitu ya. Dan pada saat saya sakit, saya ketakutan karena melihat penglihatan itu, kakek saya seolah masih hidup. Tiba-tiba Tuhannya orang Kristen itu menampakkan diri kepada saya. Menampakkan diri kepada saya. Dan saya berpikir, ini kan yang di rumah sakit itu. Tapi memang saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya nggak bisa melihat wajahnya. Berkilauan, pakai jubah putih seperti itu. Tapi saya berpikir, ini Tuhannya orang Kristen yang di rumah sakit itu. Dan pada saat saya melihat penglihatan itu, saya merasa tenang, damai, dan saya merasa sehat tubuh saya. Lalu saya sembuh. Karena saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, saya mau belajar, mau mengenal ya Yesus itu lebih lagi. Mau pindah ke SD Kristen, kamu mau jadi orang kafir. Jadi orang Kristen itu dianggap orang kafir karena mentuhankan manusia seperti itu. Saya dilarang untuk pindah ke SD Kristen. Tapi saya ceritakan, saya sembuh karena ketemu Tuhannya orang Kristen. Akhirnya diizinkan. Saya pindah ke SD Kristen. Dan anehnya, saya pindah ke SD Kristen itu, teman-teman saya yang tadinya sekolah di desa saya, negeri, pada ikut. Pada ikut. Tapi bukan berarti jadi Kristen. Ya kan? Pada ikut. Tapi di SD Kristen itu, ada pelajaran agama Kristen. Semua ikut. Entah itu dari Muslim, ya ikut semua. Karena SD Kristen kan begitu ya. Dan saya pengen ikut. Pengen tahu tentang kekristenan. Dan saya pengen tahu tentang kekristenan. Dan berjumpa Yesus, disembuhkan Yesus. Tapi saya pengen mengenal lebih lagi siapa itu Yesus. Seperti itu.
Jadi Yesus sudah sembuhkan saya. Itu ada orang Kristen yang pakai gitar, dia menyanyi. Dia menyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Itu teman saya namanya Tukino waktu itu, orang Jawa. Ya, yang nyanyi itu orang Kristen itu Tukino. Dia nyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus, ya. Saya waktu itu masih ya ketakutan ya. Takut dicari polisi dan sebagainya begitu. Lalu tetangga kos samping kosan saya ini dia nyanyi lagu itu, saya samperin. Lalu saya tanya, oh Kristen ya mas? Oh iya saya Kristen. Kenapa mas? Agamanya Kristen juga ya? Karena tanya begitu, saya spontan ngaku juga, oh iya saya Kristen. Padahal waktu itu saya masih Islam, ya kan? KTP-nya Muslim. Tapi saya ngaku Kristen. Oh iya saya Kristen. Kenapa mas? Kalau ke gereja kemana? Dia tanya begitu. Saya nggak pernah ke gereja itu. Lalu dia tanya, mau nggak besok ke gereja sama saya? Oh iya boleh, boleh mau. Akhirnya saya diajak ke gereja minggu itu. Ya saya pikir gereja kan bangunan permanen, gereja seperti itu ya. Ternyata itu di restoran Istana Nelayan di Jatiuwung itu saudaraku. Jadi di restoran Istana Nelayan, hotel itu. Saya pikir kan gereja kok, hotel ya, restoran. Ternyata itu dipakai untuk tempat ibadah. Ya saya ikut saja. Dan pada saat masuk ke gedung itu, ya itu orang sudah banyak. Puji-pujian sudah diperdengarkan. Dan nyanyiannya, yang anehnya, itu lagu yang sama. Aku Mengasihi Engkau Yesus. Saya lahir baru dibaptis. Dan luar biasanya setelah saya dibaptis, ya saya terima Yesus, lahir baru dibaptis, itu kehidupan lama benar-benar saya tinggalkan, saya bisa meninggalkan kehidupan lama. Salam Bapak Ibu semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sedang bersama dengan kami di dalam channel malam hari ini. Di malam hari ini saya akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya lahir dari latar belakang keluarga Muslim. Jadi tidak ada satupun dari keluarga saya, dari nenek moyang saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya akan menceritakan dari awal, dari sejak saya lahir Bapak Ibu. Jadi orang tua saya pertama itu orang tua saya menikah tahun 1970. Jadi orang tua saya menikah lalu ibu saya hamil. Dan ini yang anehnya, hamil itu pada umumnya yang normal kan 9 bulan lebih ya lahir. Ini mama saya, ini menurut cerita orang tua saya, hamil itu bisa sampai 15 sampai hampir 16 bulan. Jadi perutnya gede sekali. Dan orang tua saya ketakutan. Ya dia pikir ini ada tumor atau sakit segala macam gitu ya. Tapi mau dibawa ke rumah sakit, dicek tidak mau. Dan ke dukun beranak gitu ya menyatakan bahwa itu hamil. Nah, karena mendengar ada orang yang hamil lahir, itu lahirnya ular waktu itu ya di lain desa saya. Jadi saya itu orang desa waktu itu ya, lahirnya ular, jadi ketakutan. Orang tua saya ketakutan, akhirnya pergi ke dukun. Lalu di dukun itu dikasih minuman ya, dikasih minuman oleh dukun itu, lalu diminum. Setelah diminum, lalu mama saya sore mandi, setelah mandi ya tidur. Dan anehnya tanpa pendarahan, kandungan yang sudah gede itu ya hampir 16 bulan, bangun dari tidur itu tanpa pendarahan, hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Ya, perutnya kempes. Lalu tahun 1972 itu hamil lagi. Hamil kali ini ya sama peristiwanya, tapi nggak sampai di atas 10 bulan. 7 bulan setelah itu buat mandi ya, terus bangun tidur tanpa pendarahan, hilang lagi. Seperti itu. Lalu hamil lagi, ini hamil anak yang ketiga.
yaitu ternyata hamil saya. Dan ternyata ya normal, 9 bulan lebih lalu lahir. Ya pada saat lahir orang kampung itu ya pada pengen lihat, ini kok sekarang bisa melahirkan kira-kira anak benar atau tidak gitu ya. Makanya pada saat saya lahir tahun 1973, itu saya dinamai, ya nama saya Rahtomo Jati. Kata orang tua saya, darah utama dan yang sejati. Ini benar-benar darah beneran. Kan begitu, darah dari orang tua saya kan gitu ya. Dari keturunan orang tua saya kan seperti itu. Jadi saya dinamakan Rahtomo Jati. Kata orang tua saya, darah utama dan yang sejati. Lalu lahir saya sama papa saya itu wetonnya, kalau orang Jawa itu ya, kelahiran sama, yaitu Minggu Kliwon, itu katanya nggak boleh satu rumah. Akhirnya saya diasuh oleh mbah saya atau kakek nenek saya. Saya diserahkan dari sejak saya lahir, diasuh oleh kakek nenek saya. Dan itu juga Muslim. Dan di kampung saya itu ada musola, dan sejak kecil saya juga sudah belajar ya baca Al-Quran, ya kan, baca huruf Al-Quran gitu ya. Lalu saya juga sudah menjalankan sholat ya, 5 waktu, bahkan sholat Jumatan juga, seperti itu Bapak Ibu. Jadi suatu kali pada saat saya ya masih anak-anak, waktu itu kelas 5 SD, mau naik kelas 6, itu kakek saya atau mbah saya laki-laki itu sakit. Dirawat di rumah sakit Yakum, ya, Panti Rahayu ya, Yakum, Yayasan Kristen untuk Umum. Dan di rumah sakit itu saya melihat gambar, itu Tuhannya orang Kristen. Ya, saya melihat ada gambar Tuhannya orang Kristen. Sehingga membuat ya saya bertanya-tanya nih. Saya berpikir, hati saya bertanya-tanya. Itu kan manusia. Kenapa orang Kristen sembah sebagai Tuhan? Iya, inilah pikiran yang mewakili banyak orang. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia atau seorang nabi, sehingga memang mereka tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Sama seperti kesaksian ini, teman-teman. Tapi lihat endingnya. Akhirnya, apapun pergumulan kita, sakit penyakit kita, ia sanggup menyembuhkan. Siapakah dia? Apakah seorang manusia sanggup, seorang nabi sanggup melakukan hal demikian? Tidak. Itulah Tuhan yang kita sembah dan kita imani di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, memang manusia bisa yakin atau percaya ataupun tidak, tetapi pada saatnya Tuhan akan menampakkan diri secara langsung seperti seorang bapa ini. Inilah kesaksian yang sangat luar biasa bagi kita semua, dan biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Silahkan dibagikan buat teman-teman semua. Biarlah mereka juga diberkati Tuhan, ataupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Itulah saya bagikan buat teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.